Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi materi berikutnya ya hari ini. Materinya adalah pemeriksaan diagnostik ya, pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang digunakan dalam kasus-kasus dengan gangguan gastrointestinal. Pemeriksaannya ada banyak jenis. Ini ada pemeriksaan di bagian laboratorium maupun pemeriksaan di secara radiografi ya. Untuk laboratorium ini ada jenisnya juga. Pemeriksaan darah rutin, ada tes fungsi hati, ada pengukuran enzim hati, kemudian ada pemeriksaan feses. Untuk pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah rutin ini dia untuk menilai gangguan gastrointestinalnya secara sistemik ya. Jadi pemeriksaan tersebut ada pemeriksaan hemoglobin, Hb, kemudian jumlah sel darah merah, kemudian hematokrit, HT, dan kadar elektrolit untuk dicek. Ya, guna-gunanya ini kan untuk penyerapan makanan itu akan berpengaruh sekali dalam organ-organ yang atau sel-sel yang berhubungan dengan nutrisi. Jadi Hb itu kan Hb itu membawa oksigen dan nutrisi. Jadi dia akan berpengaruh dengan kadar Hb, jumlah sel darah merah, itu bawa nutrisi. HT, plasma itu kan ada nutrisinya. Kemudian kadar elektrolit berhubungan dengan cairan ya. Ini untuk pemeriksaan lab dengan pemeriksaan darah rutin. Kemudian ada tes fungsi hati. Jadi lebih dari 70% ini parenkim hati ini bisa mengalami kerusakan sebelum tes hati, memperlihatkan hasil yang abnormal. Jadi fungsinya ini untuk memeriksa aktivitas enzim. Ada yang namanya alkali fosfat, laktat dehidrogenase, ya transminase. Nah, itu adalah enzim-enzim di dalam parenkim hati. Kemudian ada juga nih yang sering kita dengar itu kan bilirubin, amonia, faktor pembekuan serta lipid pun itu ada di bagian hati. Jadi hati tadi adalah organ aksesoris kan di bagian dari organ pencernaan. Fungsinya adalah untuk menyimpan makanan, sari-sari makanan dan untuk menyalurkan makanan tersebut ke organ-organ tubuh melalui vena porta ya. Jadi ini tes-tes ini untuk mengkaji keadaan pasien ada gangguan dengan hati. Bisa sih untuk mempengaruhi misalnya penyakit-penyakit lain akan mempengaruhi hasil tes hati, tapi biasanya untuk yang mengecek ada kerusakan atau gangguan dari hati itu ya tes fungsi hatinya. Jadi pengukuran bilirubin total, kadar bilirubin ya. Ini biasanya kadar bilirubin ini bisa meningkat kalau punya gangguan pada penyakit hati. Jadi biasanya kalau kadar bilirubin meningkat itu yang dampak atau gejala yang bisa kita lihat itu adalah dengan kuning ya. Jadi tampak kuning di bagian tubuh, baik itu matanya atau itu bagian seluruh tubuhnya. Kemudian ada pengukuran enzim-enzim hati. Tadi tes fungsi hatinya, dicek tentang kadar bilirubinnya. Kemudian ada enzim hatinya yang dicek. Tadi dalam hati itu kan ada enzim-enzimnya termasuklah aminotransferase, transminase, ya enzim-enzim SGPT, SGOT ya. SGPT itu kan transminase ya, kemudian SGOT itu juga transminase, jadi ada nama-namanya, ada serum glutamik, oksalasetik transminase, SGOT, kemudian SGPT ada serum glutamik piruvik transminase ya, kemudian ada EST. Nah, ini serum-serum yang digunakan untuk membantu proses penyimpanan sari makanan dan penyebarannya ya ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau ada kerusakan di dalam serumnya tersebut, enzim-enzim yang tersebut, baik itu meningkat atau menurun, nah ini ada bisa mengindikasi ada penyakit hati, kemudian hepatitis atau sirosis, atau ada toksik ya racun di dalam hati. Jadi enzim ini bisa meningkat
kalau ada kerusakan atau kematian jaringan pada organ seperti termasuklah hati, tapi juga bisa indikasi untuk gangguan jantung juga, jantung, otot skeletal, dan ginjal. Jadi SGOT, SGPT-nya, AST-nya itu bisa meningkat. Kemudian pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses ini pemeriksaannya ya kita lihat fesesnya ya, udah mulai dari warna feses ya. Warna feses ini akan berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang kita makan gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita banyak makan protein daging, itu bisa warnanya jadi gelap, warna coklat. Jadi kalau kita banyak makan sayur hijau, ya warnanya jadi hijau ya. Kalau banyak wortel ya agak merah-merah sedikit. Kalau banyak makan coklat ya warnanya juga coklat gelap gitu ya. Bisa jadi warnanya hitam kalau kita makan zat-zat karbon ya. Kemudian ada penampilannya seperti susu kalau kita masukkan zat juga. Ini biasanya barium ini untuk proses ini ya, seperti yang digunakan untuk proses endoskopi. Jadi ada memasukkan untuk foto ya, nanti Ibu jelaskan untuk masukkan untuk foto. Nah, nanti untuk foto ini biar kelihatan jelas ya dikasihlah barium supaya kelihatan tuh warnanya jadi kayak susu. Warna susu jadi putih ya. Jadi terang. Ya, kalau kita ada perdarahan bisa jadi juga warnanya hitam. Hitam berarti itu banyak ya itu tadi kan bisa mengandung dari besi. Dari besi tadi kan ada bismut karbon. Nah, itu berarti ada gangguan di dalam organ pencernaan yang menyebabkan perdarahan di dalam dan bisa mengakibatkan fesesnya berwarna hitam. Jadi kalau feses berdarah atau BAB-nya berdarah itu istilahnya melena ya. Fesesnya berdarah yaitu berarti ada perdarahan di dalam ya, warna merah atau bisa jadi warnanya sampai menjadi hitam. Kemudian bukan hanya warna ya, kalau untuk feses ini bentuknya, penampilan dari fesesnya juga bisa kita kaji. Misalnya ada pada stetore ya, feses itu seperti berminyak, berbusa, jadi ada bau menyengat. Nah, ada juga yang fesesnya itu kayak ada benang-benangnya gitu kan. Kalau pada konstipasi ya keras seperti itu ya, masanya jadi keras seperti batu. Nah, itu tipe fesesnya itu ya. Atau kalau yang berdarah ya ada kayak masa fekalnya itu dilapisi darah, jadi ada ya di luar fesesnya itu ada darahnya gitu kan. Jadi konsistensinya juga dicek. Kalau dia menyengat, warnanya abu-abu perak, ya itu berarti ya ada kadar-kadar tertentu di dalam organ kita. Kalau misalnya untuk ada peradangan kronis ya, misalnya bisa muncul ada seperti benang-benang. Jadi proses-proses inflamasi itu akan berpengaruh dengan benang-benang mukus atau seperti pus di dalam fesesnya. Ya, kalau ada gangguan konstipasi itu jadi batu. Kemudian ada perdarahan ya warnanya jadi hitam atau tadi bentuknya menjadi seperti ada lapisan merah ya. Kemudian dengan pemeriksaan diagnostiknya adalah dengan radiografi. Jadi ada pemeriksaan film abdomen dengan barium. Tadi yang Ibu jelaskan, kalau barium masuk ke dalam organ gastrointestinal kita ya warna fesesnya di dalam proses fotonya nanti bisa terang ya, jadi warnanya seperti susu. Kemudian ada CT scan, kemudian MRI, arteriografi, endoskopi, dan USG. Jadi film polos abdomen ya itu namanya ya. Film abdomen dengan barium. Jadi kita masukin seperti barium. Ada zat ya, itu zat untuk proyeksi film. Masukkan.
kemudian ini akan memberikan gambaran jelas di dalam film abdomen. Kita memfoto abdomennya, jadi jelas bentuk-bentuk dari ususnya, kemudian usus halusnya, lambungnya. Nah itu kan jadi warnanya menjadi putih terang. Itu lebih memudahkan untuk penglihatan dalam foto ya. Dan ada CT scan. Ya, tahu ya kalau CT scan ya. Kemudian ada apa tuh? Oh ya, jelaskan tentang barium tadi ya. Barium itu ada yang dimasukkan, kemudian ada yang dimasukkan secara langsung, kemudian ada yang biasanya dengan makanan gitu ya, dicampur. Jadi ada banyak jenisnya supaya fotonya menjadi kontras, menjadi lebih jelas. Kalau CT scan itu pemindaian ya, jadi pakai sinar X untuk memindai di bagian gastrointestinal. Jadi ada gambarannya nanti ya, tampak bahwa oh ada apa nih di dalamnya, tapi memang tidak terlalu detail karena dia hanya bagian difoto dari luar ya, beda dengan kalau fotonya dari dalam. Kemudian MRI ini dia pakai radiasi ion ya. MRI ini tahu apa panjangannya? Magnetic Resonance Imaging ya. Jadi ada pencitraan resonansi. Jadi dia pakai dia tidak memakai radiasi ion ya. Jadi dia itu dengan apa sih namanya, ada medan magnetik yang bisa memfoto. Jadi ada pakai medan magnetik itu supaya bisa dapat gambaran di dalam bagian tertutup bagian tubuh kita. Ini ya hampir sama dengan CT scan, tapi ini bisa melihat dengan lebih jelas karena ada getaran radio frekuensi fotonya, sehingga bayangan itu bisa lebih jelas dari tes diagnostik yang lainnya ya. Kemudian ada yang namanya arteriografi. Dari namanya udah jelas ya, arteri. Jadi pemisahan arteri ini adalah untuk gambaran arteri ya, untuk memasukkan injeksi kontras di dalam arteri mesentrika superior inferior. Jadi untuk mengecek sumber perdarahan. Misalnya kalau misalnya melena tadi. Jadi untuk mengetahui sumber perdarahannya di mana, ya kita memasukkan injeksi kontras, bisa dengan barium dan lain-lain, itu untuk melihat arterinya, pembuluh darahnya ya, yang mana yang mengalami kerusakan atau pecah pembuluh darah. Kemudian ada pemeriksaan endoskopi. Nah, endoskopi ini bagian secara umum itu adalah bagian untuk melihat bagian perut ya, abdomen. Jadi dia pakai lampu yang digunakan untuk menggambarkan bagian rongga atau organ tubuh. Nah, lampu ini dimasukkan ke dalam abdomen. Jadi tergantung nih letaknya nanti yang mana aja. USG itu ya ada getarannya ya, gelombang di dalam organ untuk menangkap gambar. Jadi intervensinya ya harus diintervensi tentang dietnya, kemudian tentang tesnya seperti apa, dan menghilangkan kecemasan ya sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Ini sama dengan penjelasan Ibu tadi ya. Jadi tes geografi ini radiografiknya itu pakai agen kontras, bisa dengan sinar X. Jadi prosedurnya itu pertamanya dia harus melakukan puasa atau memberikan laksatif tadi, bagian dari pengobatan, jadi memudahkan BAB-nya. Jadi dikosongkan dulu, jangan sampai nanti kita ngecek bagian ususnya yang dicek malah fesesnya,
Jadi sari-sari makanannya masih penuh. Jadi kesulitan untuk mengecek bagian organnya ya. Nanti baru nih ditelan radiumnya dengan makanan atau tadi dimasukkan secara langsung atau di sinar X. Ya. Jadi kalau dengan barium tadi, jadi harus diet rendah serat. Ya. Jadi dikasih laksatif, puasa. Kalau nggak kuat juga dilakukan enema atau pelaksanaan huknah. Jadi huknah ini merangsang untuk BAB. Jadi memasukkan alat di bagian anus, ya sama kayak ya kalau misalnya obat pencahar itu kan masukkan dalam anus tuh. Nah, itu masukkan dalam anus, kemudian nanti merangsang untuk pasien melakukan BAB. Jadi bisa mendeteksi adanya polip, tumor, lesi di bagian usus besar. Ya, persiapannya tadi selain puasa, nanti sebelum pelaksanaannya biasanya dilakukan anestesi. Bisa dengan diazepam untuk mengurangi rasa cemasnya ya, berlebihan supaya darahnya tetap stabil, glukagon ya untuk darah ya, tensi darah. Kemudian anestesiknya ini bisa dengan semprot atau kumur. Posisinya harus diatur ya. Ini ada jenis endoskopi tadi. Kalau endoskopi kan secara umum bagian abdomen. Nah, di abdomen ini kalau misalnya di gastroskopi berarti dimasukkan di bagian gastro. Kalau di bagian kolon atau usus besar ya namanya adalah kolonoskopi. Kalau dia kita masukkan untuk sampai ke anus ya namanya anoskopi. Jadi ada seperti kamera dimasukkan, alat dimasukkan ke dalam organ tertentu. Dan kameranya masuk ke anus, berarti dari bawah masuk ke anus. Jadi kalau misalnya mau ngecek lambung ya jangan dari anus, dari atas. Kalau misalnya mau ngecek untuk ngecek kolon ya bisa dari atas, bisa dari bawah ya. Kalau anus mau mengeceknya, kita cek masukin alatnya dari mulut ya kejauhan, mending dari bawah ya. Jadi perawatan pasca prosedurnya ya tidak boleh makan dulu, minum 1-2 jam ya. Berarti dan diawasi tentang peningkatan suhu. Kan kita mau masukin alat nih, apakah dia merespon itu sebagai benda asing dan kemudian bisa meningkat dan ada tanda-tanda inflamasi. Jadi dicek ya setelah melakukan prosedur. Ini jenis lainnya tadi ada anoskopi, sudah dijelaskannya, sigmoidoskopi untuk pada sampai di sigmoid, rektum ya. Ya, dimasukkan alat itu dengan dilumasi dulu alatnya, pakai pelumas ya, pakai gel. Kalau pascanya tadi udah diawasi, ini sama kolonoskopi di bagian kolon ya. Ini untuk yang gelombang bunyi dalam tubuh, USG ya. Jadi gelombang di dalam tubuh itu dipantulkan. Jadi bisa mendapat gambaran. Kalau CT scan tadi ada sinar ya, komputerisasi. Jadi ini adalah prosesnya puasa berbaring mesin itu untuk MRI. Nah, ada tugas. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang dietnya, farmakonya, gambaran tentang penyakitnya. Kemudian seperti apakah penkes yang bisa kita lakukan untuk gangguan gastrointestinal secara umum. Jadi ini tugas kalian, silahkan kerjakan nanti di elumnya ya. Baik, cukup dulu. Ini adalah penjelasan Ibu tentang pemeriksaan diagnostik pada gangguan intestinal. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.